Sepekan menjelang pergantian tahun, ada suasana gerah akibat berbagai perkembangan yang memanas dari panggung politik. Sebab, pada bulan Februari 2024 nanti, pemilu akan digelar secara serentak. Tapi, beruntunglah, meski ada suasana panas, tapi tak benar-benar membakar amarah. Pemilu juga berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak politik. Sementara itu, di panggung selebriti juga banyak peristiwa-peristiwa mengejutkan. Mulai dari kabar duka, meninggalnya seorang artis senior, hingga kisah perselingkuhan panas antara menantu dengan ibu mertua. Lantas apa saja yang semestinya dilakukan pada malam pergantian tahun? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Panggung politik memang sedang memanggang. Panas membara, seolah mampu membakar harapan masyarakat. Tapi Kisuro meyakinkan bahwa pemilu tidak boleh dihilangkan. Saat ini yang dibutuhkan ialah kesadaran bersama untuk tetap bergandengan tangan walaupun pilihan politik berbeda. Selebihnya, semua aman. Tapi insya Allah Indonesia aman-aman saja ya. Walaupun ada gejolak-gejolak akibat dari pemilu itu, pemilihan presiden, tapi ini tidak akan berakibat fatal untuk Indonesia ya. Insya Allah Indonesia masih dalam keadaan terkendali. Bukan dunia perpolitikan nasional yang perlu dicemaskan, sebab ada peristiwa-peristiwa besar yang justru mengakibatkan korban sangat banyak. Bencana alam muncul dari darat, laut, dan udara. Gunung Merapi juga terjadi, bahkan dialami oleh gunung yang selama ini tak pernah diprediksi akan erupsi. Sementara itu, banjir tak bisa dihindari karena memang sudah menjadi tradisi tahunan. Aku ngerasa masih ada banjir ya Kak, maksudnya erupsi sudah masih ada erupsi gunung seperti itu. Tapi sepertinya bisa memakan korban atau tidak pun itu masih belum saya lihat. Cuma hanya saja kejadian itu ada terngiang-ngiang di kepala saya. Entah itu banjir agak memakan korban jiwa, banjirnya longsor. Ini ada bencana-bencana yang tidak terduga ya. Artinya ada gunung-gunung api yang erupsi ya, erupsi, dan ini di daerah yang tidak terduga. Kalau saya lihat dari kacamata supranatural, itu terjadi erupsi nanti gunung-gunung di daerah Sumatera ya, yang selama ini tidak pernah diprediksi akan mengeluarkan erupsi sepertinya Sumatera Selatan ya, sepertinya Sumatera Selatan, dan ini akan sedikit banyak mengalami kerugian. Untuk korban jiwa tidak terlalu banyak, tapi kerugian infrastruktur karena ini akan merusak hubungan transportasi. Selain kejadian-kejadian alam, tahun depan juga berhias virus yang sangat mengejutkan. Tidak separah COVID-19, tapi tetap harus diwaspadai. Telisik batin Kisuro, lahirnya virus baru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menakuti masyarakat. Dalam pandangan batin Roy Kiyoshi, di tahun 2024 akan terjadi kecelakaan transportasi umum yang memberi cerita kelam.
adanya kecelakaan transportasi darat sih sebenarnya. Saya masih belum lihat transportasi udara, cuman di transportasi darat saya merasakan kayak ada tabrakan maut. Kemudian juga dalam penglihatan batin saya tuh saya ngerasa kayak adanya kasus berat seperti itu. Tapi saya ngeliat kayak kecelakaan beruntun gitu. Entah itu kereta api entah itu tiba-tiba dijebol orang seperti hal-hal seperti itu yang tapi kecelakaannya besar-besaran. Ada juga tentang virus-virus, tapi ini tidak fatal ya. Tidak seperti COVID, tapi agak dibesar-besarkan, tapi korban tidak seperti COVID. Artinya tidak usah kita khawatir ya. Tapi tetap ada nanti kehebohan dari pandemi penyakit itu. Tapi insya Allah tidak seperti zaman pandemi COVID-19 kemarin. Lalu benarkah di dunia artis akan ada kabar duka meninggalnya seorang selebriti senior? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. 7 hari menuju tahun baru 2024, semestinya memang banyak yang harus diwaspadai. Ramalan-ramalan menakutkan diungkapkan para praktisi spiritual. Sejumlah berita panas juga siap menghias tahun 2024, termasuk perselingkuhan paling mengejutkan antara selebriti dengan ibu mertuanya. Peristiwa panas ini diperkirakan terbongkar pada bulan keempat mendatang. Kasus ini diprediksi mampu membuat gempar melebihi kasus-kasus lain, terutama penangkapan sejumlah selebriti muda karena terjerat narkoba. Narkoba yang mendominasi ya. 70% berita kehebohan artis itu nanti tentang narkoba. Dan artisnya artis muda-muda semua itu. Yang selingkuh juga banyak. Dan selingkuh yang yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan di sini maksud saya nanti ada terjadi perselingkuhan. Ini bukan artis cowok dengan artis cewek. Tapi justru nanti yang terjadi itu artis cowok berselingkuh dengan mertua. Mungkin sekitar April terjadi itu ya. Terus sekitar April 2024 ini akan terjadi. Ini yang heboh. Karena yang terjadi perselingkuhan bukan artis dengan artis. Artis dengan mertua. Jadi ini yang cowoknya selebriti, ceweknya selebriti, tapi justru yang cowok ini selingkuh sama mertua. Nah ini yang heboh ini nanti. Heboh itu. Karena hebohnya begini nanti. Si istri tidak mau minta cerai. Tidak hanya peristiwa perselingkuhan yang mengejutkan, tahun depan juga akan datang kabar duka dari panggung hiburan. Dalam pandangan mata batin Kisuro, akan ada 2 selebriti yang mengembuskan nafas terakhir dengan cara yang tidak wajar. Sebab secara medis tak terdeteksi penyakit, tapi mengalami kondisi memprihatinkan. Sosoknya cukup dikenal. Satu cowok, satu lagi artis cewek yang menjadi korban kezoliman orang lain. Ada 2 artis yang akan mengalami penyakit yang penyakit yang agak unik ya. Agak unik. Artinya lama di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, tapi akhirnya meninggal juga. Ada 2 nih, penyakitnya sama. Kalau diprediksi oleh dunia medis, sepertinya ada gangguan otak ya. Tapi ini bukan gangguan otak ya. 2 ini bukan gangguan otak. Jadi kezoliman manusia. Tapi tidak saya beberkan apa itu. 2 orang, 1 laki-laki, artis laki-laki, 1 artis perempuan. Dan mereka berdua ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan mereka, tapi kena impact
yang sama. Berbeda dengan ramalan Kisuro, menurut Roy Kiyoshi akan ada artis senior yang berpulang. Tapi, jika harus disebut, Roy justru membagikan rasa takut. Pada saat tahun 2024 memasuki bulan keempat, akan ada kejadian luar biasa yang ia sendiri masih belum berani mengungkapkan. Artis senior wanita yang meninggal mungkin karena cancer. Tapi saya tidak bilang inisialnya siapa. Tapi saya merasakan sakitnya ini memang beda tahun sebelumnya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi mereka beliau panjang umur. Semoga yang sakit cancer di tahun 2024 cepat sembuh lah, siapapun itulah. Aku tuh takut banget di tahun 2024 bulan 4 itu kayak takut aja kejadian sesuatu gitu, tapi saya nggak berani bilang apa. Tapi saya merasakan energi apa ya, panas seperti ya tahun 2004 bulan 4 ya, seperti itu sih. Termasuk senior kalau bukan muda banget. Jadi ya, tapi aku nggak bisa bilang umurnya. Ya semoga itu ya sekedar ramalannya. Tahun 2024 diprediksi banyak peristiwa selebriti yang mengejutkan. Mulai dari kematian, kasus narkoba, hingga perselingkuhan panas. Lantas, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tahun depan yang panas? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tahun 2024 memang diramalkan banyak kalangan akan mengalirkan hawa panas. Itu terjadi terutama karena ada pemilihan presiden yang sudah sejak 2023 ini sudah membuat suasana hangat. Tapi dalam pandangan mata batin Roy Kiyoshi sebagai anak indigo, meski suhu politik memanas, belum ada tanda-tanda kericuhan. Memang ada ramai-ramai, namun tetap masih dalam batas yang wajar. Saya merasakan banyak energi yang sangat panas sekali, mungkin karena kondisi politik ya. Itu akan naik banget tensinya. Tapi saya masih belum lihat dalam pengalaman batin aku apakah ada kesurupan atau tidak. Saya tidak lihat seperti itu, tapi saya merasakan rame-rame aja gitu, kayak rame banget ya. Lantas, apa yang harus dilakukan di tahun 2024 yang suhu politiknya memanas? Untuk tahun 2024 ini, yang pertama kita jangan parno. Kita jangan parno, artinya jangan trauma, jangan wah menurut ini, jangan. Karena itu semua prediksi ya. Tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berserah diri kepada Allah apapun yang akan terjadi. Semua harus kembali kepada jalan Allah biar semuanya menjadi aman, tentram dan damai untuk Indonesia. Menuju tahun baru, tanda-tanda munculnya peristiwa-peristiwa besar sudah mulai terlihat. Apalagi tahun 2024 adalah tahun pemilu yang membuat suhu perpolitikan nasional memanas. Itu masih ditambah dengan kejadian-kejadian besar lain, mulai dari bencana, kecelakaan, hingga kasus perselingkuhan di kalangan selebriti. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.